Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan seorang teman saya yang menikah dengan seorang pria Korea. Bagaimana kehidupan di Korea? Apakah seindah di drama Korea? Halo Pak Rika. Halo, Ya. annyeonghaseyo. Nah, Pak Rika ini kan tinggal di Korea. Aslinya Indonesia ya? Iya, saya aslinya Indonesia, nikahnya sama orang Korea. Oh, gitu. Nah, bisa diceritain pengalamannya kok bisa nikahnya sama orang Korea, kenalnya gitu di mana? Oh, sebenarnya kalau disuruh cerita gini sama aja kayak teman-teman yang lain, cuman kebetulan aja dia orang Korea. Kita soalnya ketemunya di kampus. Dulu, saya kan sekolahnya di Atmajaya, Oh, kuliahnya. Nah, dia juga kuliah di Atmajaya, jadi tapi kita beda jurusan, oh gitu. terus, saya waktu di kuliah itu kan, sempet dapet beasiswa ke Jepang 1 tahun. Jadi pas saya balik ke Indonesia, itu pas di Atmajayanya bikin satu divisi baru, itu untuk divisi, mahasiswa luar negeri gitu, yang pertukaran pelajar atau mahasiswa yang asing yang belajar di Atmajaya. Nah, kebetulan yang pegang eee, divisi itu ada senior aku. Nah, suamiku itu juniornya dia dan kebetulan karena dia mahasiswa asing, jadi dia suka mampir ibaratnya ke kantor kita, jadi suka ngobrol-ngobrol gitu. Dari Oh. situ kita kenalan, terus ya udah kenal-kenalan jadi temen, terus lama-lama pacaran gitu. Terus apa namanya, itu setelah waktu mau merit, sebelum merit pasti ada omongan mutusin untuk tinggal di Korea atau Indo kan pasti ya sebelumnya? Oh, sebenarnya suami aku pribadi dia jauh lebih senang tinggal di Indonesia karena dia waktu itu memang udah kuliahnya Ya. 6 tahun, 2 tahun ya dia kuliah bahasa Indonesia, terus 4 tahun dia kuliahnya di Atmajaya ambil S1 itu jurusannya bahasa Inggris. Terus, jadi karena dia merasa dia lulusannya di Indonesia akan jauh lebih gampang gitu untuk cari kerjanya yang di Indonesia. Jadi dia habis itu ya kerja 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 dan selalu maunya kerjanya di Indonesia gitu. Jadi, momen aku pindah ke Korea ini sebenarnya bukan karena emang kita mau pindah dan tinggal di Korea, tapi Ya. karena aku tuh nggak bisa bahasa Korea. Oh, Heeh, dan nggak ngerti budaya Korea gitu, karena emang aku sama suami pun ngobrolnya bahasa Indonesia, dari heeh. awal kenal ya Indonesia terus ngomongnya? Iya, dari awal pertama ketemu juga Indonesia terus gitu, karena emang aku nggak ada, interest gitu sama Korea. Waktu itu emang karena aku lebih senengnya Jepang gitu loh. Jadi Oh, aku gitu. emang seneng Jepang dari kecil tuh sampai bisa sekolah di Jepang gitu. Jadi aku juga cukup syok sih kenapa bisa nyasarnya sama orang Korea. Oh gitu. Jadi akhirnya kok bisa diputuskan ke Korea karena Karena dia ngerasa capek hati gitu, karena aku tidak mengerti budaya dia, heeh, dan aku merasa gini, "Loh kamu kan di Indonesia, kamu ya harus lebih ngerti bahasa Indonesia dong," gitu dong. Tapi dia maksudnya satu sisi ya, gimana pun ya tetap harus mengerti ya gitu kan, ya, budayanya dia gitu dan penting dia lebih aware, lebih khawatir sama anaknya gitu, nggak bisa ngomong bahasa Korea gitu. Jadi dia pengen oh, anaknya tuh juga punya pondasi bahasa Korea dulu yang kuat baru nanti, bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun memang kita lebih akan tinggalnya di Indonesia gitu. gitu. Jadi, istilahnya saya di sini tuh cuman sementara untuk belajar Oh, bahasa Korea dan kebudayaannya gitu istilahnya.
Oh. Nah, waktu menikah itu rasanya gimana? Maksudnya setelah menikah dengan orang Korea tuh perbedaan yang menonjol budaya? Budaya pasti ya, dan ya budaya, terus cara makan, cara hidup juga cukup berbeda. Misalnya nih, yang paling beda itu simpelnya nih, handuk. Kita Oh, tuh di Indonesia kan biasa handuknya gede-gede ya, ya, gede dan maksudnya kalau kita pakai, 1 minggu, 2 minggu baru cuci gitu kan. ya, ya, betul. Mhm. Nah, mereka enggak. Jadi handuknya mereka itu sebesar kayak handuk itu loh yang biasa di leher gini. Betul. Heeh, handuk sport. Ya, Jadi begitu mandi lempar, maksudnya cuci gitu. ya, Jadi koleksi Bandung. koleksinya itu di WC itu ada satu lemari khusus yang memang untuk si handuk ini gitu. Jadi waktu pertama kali aku married sama dia, aku kesel gitu. "Kamu tuh ya, kenapa sih handuk langsung main cuci, capek tahu nyucinya kan," gitu. Ya, Terus ya. begitu aku sampai di Korea dan aku ke rumah-rumah temennya, rumah kayak aunty-aunty-nya gitu, apa, ii-nya, apa, tante-tantenya gitu main, ya semuanya ternyata rumahnya begitu, gitu. Dari situ, "Oh pantesan," gitu, kayak gitu. Kalau bahasa berarti Farika kan belum fasih ya? Waktu awal mula ke Koreanya gimana bahasanya? Oh, waktu itu benar-benar nggak bisa sih, bukan nggak bisa ya, aku sempat belajar juga, ya tapi ya gitulah yang, standar-standar yang awal-awal banget gitu. Jadi, ya banyak pakai bahasa tubuh komunikasinya gitu. Kalau suami kan paling nggak udah bisa bahasa Indo. Kalau yang keluarganya kan pasti nggak bisa ya, kata-kata kan pasti Korea aja ya bahasa. Nah itu gimana kalau Iya, heeh, jadi ya gitu, paling kalau waktu itu kan sebenarnya saya pindah ke Korea itu waktu anak umurnya 18 bulan. ya, Jadi kalau misal waktu lahir sampai 18 bulan itu kan kadang suka video call gitu ya sama mertua yang di Korea. ya, Ya udah videonya paling cuma yang gitu-gitu aja, apa, "Annyeonghaseyo" gitu, salam, terus kasih lihat si anaknya, terus habis itu kayak, dia ngomongnya, ya, "Ne" aja gitu, iya iya aja gitu. gitu. Nah, Heeh. setelah pindah ke Korea ini ya tetap berarti Farika yang mengikuti. Jadi Farika yang lebih bahasa Korea. Kalau dari pihak yang Korea ya tetap bahasa Korea ya, nggak ada. Iya, tetap bahasa Korea karena ya namanya mertua juga nggak bisa ya bahasa apa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya mau nggak mau tetap bahasa Korea gitu. Apalagi, eee, waktu awal aku pindah sini kan sebenarnya aku cuma sama anakku berdua yang ke sini, suami tetap di Indonesia kerja gitu. Jadi emang bener-bener kayak langsung nyemplung gitu. Ya, ya nggak kaget waktu itu nyemplung kan. Misalnya kita kan harus ke pasar atau Mhm. adaptasi diri kan di tempat yang kayaknya asing itu gimana? Ya banyak sih, banyak kendala awal-awal 3 bulan pertama itu aku lebih banyak nangisnya. Setiap telepon suami pasti kayak, "Aku nggak mau di sini, aku mau pulang," gitu. Apalagi kan waktu itu bareng anak 18 bulan ya, Ya, maksudnya kita harus jagain anak kita, mau minta ini itu, tapi kita sendiri nggak bisa minta ke orang lain gitu, bantuin gitu. Tapi waktu awal datang sini emang aku nggak langsung dilepas sama suamiku, langsung dikirim dua dua orang gitu, enggak, suami tetap nemenin tapi kayak sekitar 2 3 minggu, habis itu dia balik gitu. Jadi udah ngeberesin segalanya baru dia balik gitu. Terus jadi ya dari situ aku survive sendiri, terus ya apa namanya, ya pokoknya apa-apa jadi kayak komunikasinya sama suami. Jadi ngomong ke suami, terus nanti suami telepon mamanya atau telepon papanya lagi, kayak gitu deh. Heeh, tapi kan jadinya nggak bisa cepet juga gitu kan, ya, karena kan dia kerja, jadi kan nggak ya, bisa sering-sering telepon. Heeh. Ya betul. sisanya bahasa tangan aja lah.
Apa, kalau orang Jawa bilang kan bondo nekat itu pokoknya udah ya. Iya bisa. Nah, kalau sekarang kan lagi musim ini, apalagi pandemik ya, semua pada butuh hiburannya kan nontonnya drakor ini. Apakah benar, cerita di Korea itu gimana, kehidupannya tuh seindah drakor nggak sih? Eee, kalau misalnya mau ngelihat budayanya atau kebiasaannya itu mencerminkan, drakor itu memang mencerminkan gitu. Kadang aku nonton drakor sendiri pun, banyak nonton drakor karena aku biar ngerti kebiasaannya mereka gitu, si orang Korea tuh gimana gitu. Misalnya kayak mereka, di kantor ada senior sama bawahan, terus mereka gimana cara ngucapin salamnya, karena kan, bahasa Korea tuh seperti katanya bahasa Jawa ya, jadi ada Ya, tingkatannya gitu loh. Ada yang sopan banget, ada yang biasa, ada yang bawah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya belajar atau mau ngenalin kebudayaannya sih dari drakor itu bisa sangat terbantu. Cuman kalau misalnya keindahan apa ya, keindahan cinta-cintanya ya yang menurut aku itu mah hubungan manusia sebenarnya, nggak usah sama orang Korea pun gitu. gitu. Nah, kalau misalnya berarti nanti Fakika ke depannya bakal tinggalnya di Indo. Ini hanya adaptasinya aja untuk Iya, ya rencananya sih mau balik lagi, tapi masih belum tahu kapan gitu, heeh. oke. Nah, kalau misalnya ini anaknya Fakika kan waktu pindah itu 18 bulan. 18 bulan itu kan mungkin ya adalah satu 2 kata sudah mulai ucap ya. Nah, itu, lebih ke Indo ya? Tiap harinya ngomongnya Indo? Iya, dia sebenarnya bukan waktu 18 bulan itu sebenarnya anakku termasuk telat ngomong ya, heeh, telat ngomong tapi waktu itu mungkin dia belum bisa ngomong tapi arahannya lebih ngerti awalnya bahasa Indonesia gitu, heeh. Tapi setelah ya itu juga sempat jadi masalah sih di aku karena anakku kan telat ngomong, terus habis itu kan karena aku harus sekolah, jadi aku harus kayak kirim anakku ke sekolah, kayak di sini kan sekolahnya kayak lebih ke daycare sebenarnya. Karena di sini kan nggak pakai neni, jadi ibu-ibunya harus kerja, ya gimana mereka harus titipin anaknya ke sekolahan gitu. Jadi waktu itu anakku juga aku titipin ke sekolahan dan aku sendiri harus sekolah gitu, sekolah bahasa. Nah, jadi, di situ gurunya juga ngomong, "Anaknya ini kayaknya telat ngomong deh, coba kamu periksa ke dokter atau ke Ya. psikolog anak," gitu, yang cek tumbuh kembangnya gitu. Nah, di saat itu juga aku kayak ngerasa dunia runtuh gitu. Maksudnya, kayak ngerasa bersalah juga ya, kenapa kecepatan datang Korea, anaknya bingung bahasa, bla bla bla, saat waktu itu momennya banyak banget yang kayak ngomong, "Kamu tuh harus ngomong bahasa Korea, kamu tuh harus ngomong bahasa Korea atau satu bahasa dulu ke anak," gitu. Jadi anaknya nggak bingung dan tapi kan di satu sisi gini, aku baru 6 bulan di Korea, terus aku dipaksa ngomong bahasa Korea yang bukan aku kuasai ke anakku sendiri gitu loh. Tapi semua orang tuh ngomongnya begitu, aku waktu itu sampai stres banget, sampai bener-bener kayak mau pulang ke Indonesia gitu. Jadi, tapi di satu momen juga ada temen, ada tempat bantuan gitu loh di Korea. Jadi yang menarik dan menyenangkan di Korea itu adalah mereka itu punya fasilitas untuk warga negara asing yang menurut aku sangat oke gitu. Jadi di setiap kota sampai bahkan di desa gini mereka punya namanya kayak lembaga, multicultural family gitu. Jadi kalau kita ada kesulitan untuk teman-teman yang warga asing yang merasa punya kesulitan hidup di Korea, mau belajar bahasa Korea, mau ngapa-ngapain itu, kita bisa ke sana untuk minta bantuan dan support gitu. Justru aku di sana juga banyak terbantu sih dari mereka gitu.
Dan Berarti waktu itu berarti kan dan waktu itu mereka juga support supaya nggak apa-apa kamu lanjutin aja terus ngomong 2 bahasa. Bagaimana bahasa ibu itu jauh lebih penting untuk anak gitu. jadi Pak Rika di rumah tetap Indo, kalau sama anaknya? Ya wak jadi waktu momen setelah itu aku merasa, ya udah oke, kalau bisa aku ngomong Korea, aku Korea Ya. aja dulu, tapi begitu aku nggak ngerti bahasa, ya udah aku, langsung kayak ganti aja bahasa Indonesia, nggak usah dipaksa gitu, pokoknya senyamannya aku gitu. Ya. Mhm. Oh, gitu. Akhirnya lama-lama kan oke kan, udah lancar ya ngomongnya kayaknya anaknya? Oh, dia bahkan kadang lebih ngajarin aku Oh, sendiri, heeh, cerita. "Aduh, ini anak ngomong apa ya?" Gitu, heeh. Makanya soalnya serem sih gitu, kadang ada kekhawatiran ya sebenarnya, ya, waduh nanti kalau anaknya lebih pintar bahasa Korea, ibunya nggak bisa ngomong bahasa Korea, nanti anaknya ngomong-ngomong terus kitanya nggak ngerti anaknya ngomong apa, kan itu masalah juga gitu. mungkin anaknya juga kebantu soalnya di lingkungannya kan teman-temannya itu ya, jadi mau nggak mau juga lama-lama dengar ngomong ya, yang Iya Korea. bener, heeh. Dan Kalau dia di terapi juga sih sampai sekarang. oh, terapi. Mhm. Nah, itu daycare-nya dari pagi sampai jam berapa kalau di sana? Pagi kalau dulu, waktu anakku masih kecil itu Ya, dia 9:30 masuk, 9:30 ya. heeh, terus pulangnya jam 4. Enak banget kan? Iya, iya, iya. Kalau rata-rata kalau di sana itu ibunya semua bekerja, suami istri bekerja atau ada yang ibu rumah tangga aja? Ibu rumah tangga ada, tapi banyakan masih kerja ya, karena gimana pun di Korea ini sekarang harga-harganya cukup tinggi, terus mereka juga dengan uang bulanan mereka itu kayak masih kurang cukup lah, dan memang kalau di Korea emang enak sih, soalnya kita sampai SMP bisa gratis sekolahnya. Terus Oh, SMA itu juga mulai mau digratisin. Cuman yang jadi masalah waktu kuliah. Kuliah itu benar-benar mahal uang pendidikannya. Jadi mereka itu orang tua tuh banyak yang kayak nabung justru untuk biaya kuliahnya dan dan ini biaya les-lesnya justru yang di sini tuh saingan lesnya tuh yang kuat. Mhm. les kayak misalnya piano gitu? Iya, piano, terus taekwondo, terus belum gambar, terus belum yang kayak bahasa Inggris, terus belum yang kayak pelajaran ini, matematika apa gitunya juga, gitu. Jadi, ini sih anakku belum SD, tapi karena ada teman-temanku yang anaknya udah SD gitu, aku lihat sendiri ya, mereka kayak pulang sekolah terus langsung ikut les ini, les itu, les ini, les itu, gitu. Ya kayak di drakor itu ya, kadang mereka ya habis pulang sekolah malam gitu sampai rumah itu betul ya? Iya, heeh heeh, betul betul. Soalnya sampai ya benar itu, soalnya kadang kalau kita ke minimarket gitu ya, suka ngeliatin anak-anak apa, SD itu kayak lagi makan bareng gitu, snacking gitu, nungguin Mhm. mau ngeles gitu. Nah, Pak Rika gimana cara nemuin teman, selama di Korea tuh akhirnya bisa ada teman? Udah dapat teman di sana? Oh, itu pertama yang aku tadi udah cerita ya, yang lembaga Oh yang multikultural mereka itu, heeh. Kan aku juga les bahasa Koreanya di sana, ya. jadi kalau les itu bareng sama teman-teman. Tapi memang karena aku di kota kecil, nggak ada orang Indonesianya. Oh, orang luar ya Heeh, rata-rata? Orang justru orang Vietnam, oke. Filipina, Mmm, Kambodia, Cina, Jepang, Thailand, nah itu, oh, Rusia dikit, ngomong jadi Korea berarti? iya sama, tapi waktu awal aku lebih deketnya sama temen Filipina karena mereka masih bisa bahasa Inggris. Oh, iya, iya. Heeh.
Mmm. Jadi karena aku sendirian orang Indonesia di sini, jadi aku ya terpaksa bukan terpaksa, emang nggak mau gitu kan, jadi temannya sama mereka gitu. Tapi untuk teman Indonesia sendiri ya aku kayak kayak banyak stalking-stalking di Instagram, terus habis itu aku cari tahu info gitu dari apa, di Facebook kan ada komunitas kayak mixed married Indonesia Korea gitu. Jadi aku masuk ke sana terus lihat, oh siapa yang tinggalnya paling deket sama aku gitu-gitu. Jadi dari situ tambah 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 gitu. Udah mulai apa, ada rasa nyamannya, udah mulai adaptasinya udah lebih baik. Iya, heeh. Nah, kalau Kak Rika sendiri kan tinggalnya nggak di kota besar ya? Mhm. Itu memang suami asli sana atau karena memang mau tinggal di sana, di kota itu? Sebenarnya karena mertua sih, karena kita kan di rumah mertua di sini kan, tinggal bareng sama mertua juga. Jadi ikutin apa, mertua yang tinggal Ah, di sini. Tapi sebenarnya asalnya ini, mereka tuh dulu pindah-pindah sih tinggalnya. Mertua juga pindah-pindah, suamiku juga bukan orang asli sini, dia itu lahirnya dulu di Seoul, tapi besarnya di Masan. Masan itu kayak deket Busan, daerah deket Busan sana. Nah, terus ya biasanya kalau di Korea memang orang-orang yang udah mau mulai pensiun atau itu mereka banyak yang pindah dari kota ke desa supaya lebih tenang hidupnya gitu. Jadi termasuk apa, orang tua suamiku juga mereka pindahnya ke sini. oh gitu. Nah, kalau makanan Kak Rika gimana? Makanannya awal-awal cocok, udah langsung cocok, jatuh cinta Eee, dengan kimchi? Beruntung sih aku punya selera yang nggak neko-neko gitu, maksudnya lidahku bukan lidah yang aneh-aneh dan memang aku suka berbagai jenis makanan gitu, aneka makanan. Jadi, aku cocok-cocok aja makan di sini dan bahkan jauh lebih enak di desa karena kita kayak nanam sendiri gitu, nanam sendiri kayak selada, cabe, gitu-gitu. Mertuaku sih yang nanam, aku enggak. Loh Pak Rika, kalau kayak makanan ya, kalau misalnya sebelumnya di Indo kan pasti ada lah, kadang kalanya Pak Rika kan masak yang simpel-simpel. Nah, itu kan bukan masakan Korea. Nah, kalau di sana diterapkan masakan yang kayak di Indo itu apa udah persis masakan Korea aja untuk anak? Oh, kalau awal-awal kan aku kadang suka masak ya, bawa bumbu-bumbu gitu dari Indonesia, terus masak soto, masak apa gitu. Tapi pada akhirnya karena mertua juga, ya namanya orang tua ya, kadang lidahnya kan lebih sensitif gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak terlalu cocok gitu sama lidah mereka karena, kalau di Indonesia itu rempahnya kan kuat ya. Ya, Heeh, rasa rempahnya itu kuat, tapi kalau di Korea kan mereka lebih kayak tanaman, apa, kaldunya juga pakai kaldu teri rata-rata gitu. Jadi ada yang agak rempah-rempah itu biasa mertua agak susah lidahnya terima. Jadi kalau masak soto apa gitu, pada akhirnya buntut-buntutnya aku yang makan sendiri gitu. Aku masak soto satu panci, itu sampai 3 hari apa 4 hari aku makan terus-terus. oh, gitu. Karena nggak ada yang makan. Oh, Ya gitu. udah akhirnya, dari situ aku lama-lama males masak gitu, untuk masak makanan Indonesia karena pada akhirnya aku lagi yang makan gitu kan. Jadinya banyakan yang ngikutin selera mertua, tapi kadang-kadang yang aku rasa bisa cocok, misalnya yang kayak Chinese food gitu ya, paling pakai saus tiram gitu, Ya, cuman tumis sayur. Nah, kadang-kadang yang kayak gitu-gitu sih aku masih masakin sama, ini, apa, nasi goreng gitu, mereka bisa. Heeh. oke. Nah, Pak Rika kan sudah istilahnya sudah tinggal di sana, udah lumayan ya, udah tahu lah mengenal orangnya, budayanya, paling enggak udah lebih tahu daripada yang belum pernah ke sana sekalipun. Nah, menurut Pak Rika apa sih yang mesti kita
wajib lakukan atau wajib kita beli atau makanan apa yang kalau misalnya kita berkunjung ke Korea? Ya pasti sih kalau makanan ya nggak usah diomongin, kalau restoran manapun pasti ada kimchi, ya, mhm. Tapi banyak yang ngerasa kimchi itu asem ya. Ya, Nah, kimchi itu sebenarnya asem karena dia udah lama difermentasi, didiamin gitu kan, karena, kimchi itu kan biasa dibuat terus habis itu didiamkan. Nah, kalau yang kurang suka kimchi asam, aku bisa rekomen kalian untuk nyobain kimchi fresh, oh, yang benar-benar baru yang baru dibuat gitu, yang belum difermentasi. Nah, itu aku selalu rekomen ke teman-teman yang nggak bisa makan kimchi dan mereka suka, karena belum asem dan itu emang enak banget, apalagi kalau sayur sawinya seger, itu ada ya. kayak crunchy-crunchy-nya itu Oh, enak banget, heeh. Terus, apalagi ya, kalau ya aku selalu rekomen untuk wisata tuh kalian sukanya kemana gitu. Misalnya kalau kalian emang sukanya shopping, ya udah kalian aku bantu kasih list yang tempat shopping-shopping mana aja yang oke gitu. Terus kalau misalnya mau carinya pemandangan, silakan ke alam, ke taman gitu. Nah, kebetulan menurut aku pribadi ya, selama aku tinggal di Korea ini, semakin dieksplor, alam Korea tuh bagus banget. Bener-bener bagus dan mereka tuh suka naik gunung karena nggak ini ya, nggak heran karena 70% negara Korea tuh pegunungan. Mereka tuh suka banget pegunungan, suka camping, suka naik gunung, suka mancing. Nah, yang suka punya hobi-hobi kayak gitu boleh loh dicobain gitu. oh, asik kayaknya tempatnya. Nah, Mhm. ini apa namanya, ini loh, inget ini loh, apa Farika, kalau misalnya lihat di drakor itu kan rata-rata mereka di rumah tuh selalu kayaknya punya kimchi. Apakah benar kayak mertuanya Farika sendiri di rumah selalu ada stok kimchi? Memang benar? Pasti 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 ya? pasti. Jadi, tradisi orang Korea nih, Hmm. bulan Desember itu bikin kimchi besar-besaran, Oh, tradisinya begitu. Kenapa? Karena Korea itu kan 4 musim. ya. Di saat musim dingin itu, mereka nggak punya stok makanan karena dingin, mau tanam apapun mati semua, ya kan? Nah, dari situlah muncul si kimchi, yaitu sayur-sayuran yang dipanen di musim gugur itu difermentasiin, disimpan supaya selama musim dingin itu punya persediaan makanan. Dari situ muncullah si kimchi. Jadi setiap bulan 12 itu biasanya mertua menantu dan mertua orang Korea itu sudah pasti kayak semangat karena kita harus bikin kimchi dan gak main-main gitu loh apa jumlahnya. Itu biasanya aku sama mertua bikin sekitar 80 gepok sawi. 80. Kalau yang restoran, jadi bisa Ya. bayangin ya, kalau yang punya restoran itu bikinnya berapa ratus, sawi, terus kadang mereka bisa sampai manggil tetangga-tetangganya bantuin bikin bareng, Loh, kalau gitu. misalnya semua pada buat, berarti kan harganya nggak naik. Nah, biasanya kan kalau semua pada butuh, waktu itu nggak naik. Atau memang kebetulan waktu itu panen, jadi berlimpah. Iya sebenarnya, kalau di Korea itu karena, bukan di Korea sih, karena aku di desa kebetulan banyak yang nanam kan, jadi mereka rata-rata bisa nanam sendiri, jadi kayak ini, aku hari ini mau nanam sawi yang untuk nanti bikin kimchi tahun ini, kayak gitu. Jadi mereka kadang, udah prepare sendiri, nanam atau ya memang beli gitu, atau ya memang kalau petani itu pasti mereka udah punya kalkulasi ya, perhitungan nanti pas musim mau bikin kimchi, harus jual atau harus panen sekian 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 gitu. Oh, iya. Oke, Mhm. Kak. Pak Rika,
ini tanya tanya lagi nih, Heeh. sebetulnya agak-agag sama drakor. Nah, apakah benar kayak di drakor itu cantik-cantik opa sama uninya itu di sana betul nggak segitunya kalau aslinya realnya? Ya sebenarnya sama, sama aja kayak orang Indonesia gitu. Maksudnya yang nggak semua perempuan tuh, apa namanya, langsing, tinggi, rambut panjang gitu, ada juga yang kayak berisi gitu juga ada. Tapi ya karena rasnya satu sama, jadi ya memang dari warna kulit, dari bentukan wajah itu ya sama gitu. Jadi kelihatannya mereka punya cuman satu role apa, satu role model gitu loh, maksudnya begitu, gitu. Memang kadang kalau ngelihat memang rata-rata fashion-nya begitu, sama Iya, gitu loh, sama heeh. ya, Jadi jangan. kalau kacamata ya pas rata-rata ya kalau nggak yang segi empat, yang bulat gitu. Bulan. Oh gitu. Heeh, Kalau itu kan negara surganya kosmetik ya, kalau kayak itu mhm. yang kota gedenya itu. Nah itu benar, semua kata-kata banyak yang dandan memang, cewek-ceweknya? Di luar dandan itu mereka justru lebih penting treatment skincare. Oh dia lebih Heeh, jadi skincare ini udah nggak cuman di cewek, tapi cowok semua sekarang pakai. Maksudnya kalau untuk bahkan yang kayak mertua aku sendiri yang ya, cowok itu dibeliin sama mertua cewek kayak lotion dan, apa, lotion, toner, sama ya, face wash itu kan wajib ya, maksudnya karena di sini juga musim sih, karena musim dingin itu tahu kan kering ya. Jadi kita perlu apa, perlu treatment yang untuk apa, hidrasi kulit kita gitu. Makanya sebenarnya dari di luar makeup ini skincare buat mereka jauh lebih penting sih, perawatan kulit, termasuk juga dengan kayak makan makanannya itu. Oh, iya ya. Mhm. Kalau itu, apa namanya, dibilang banyak yang surgery Itu yang juga apa, iya, yang itu banyak sih, banyak karena, buat orang Korea itu memang penampilan itu lebih penting. penting ya. Bagaimana penampilan tuh penting karena itu yang dilihat orang pertama kali bertemu kita gitu. Jadi simpelnya nggak usah dari wajah ya, dari baju juga mereka akan sangat care sama baju, penampilan baju kita. Jadi ada satu ketika aku mau pulang ke Indonesia, karena pesawatnya malam dari Incheon ke Indonesia, ke Jakarta itu, aku pikir ya anakku pakai aja baju piyama karena kan malam ya. Ya nggak ada yang lihat Maksudnya juga. biar sekalian tidur gitu di pesawat, tapi sama mertuaku nggak boleh pakai piyama, heeh, katanya kan naik pesawat jadi harus tetap pakai baju yang bagus gitu. Maksud saya kan piyama maksudnya biar apa, Nyaman nyaman, nyaman, heeh, namanya anak-anak ya ya. gitu kan. Jadi memang Oke, dari situ baru ngerasa, ya bener mungkin juga buat ya. mereka penampilan itu penting gitu. Oke, iya. Oke, Pak Rika, mungkin tipsnya terakhir, tipsnya buat orang-orang yang mau pindah ke Korea atau menemukan pasangan di Korea, gimana untuk beradaptasinya? Eee, buat teman-teman yang lagi pacaran gitu ya, misalnya sama orang Korea atau mau married sama orang Korea ya, kenalin dulu deh keluarganya, budayanya, nggak usah budaya apa, budaya Korea seluruhnya nggak usah, tapi menurut aku jauh lebih penting kalian mengenal keluarga dari si pasangannya kalian sendiri gitu, termasuk budayanya. Karena ya pasti akan banyak konflik pasti ya kan, dan di situ ya kalian harus siapin toleransi gitu. Karena aku sendiri kebetulan bisa terima kasih banget mertuaku bukan tipe yang kayak harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, mereka justru lebih banyak support aku. "Aku mau gini," "Oke silakan jalan," "Aku mau gini," "Oke silakan jalan." Mereka nggak pernah baweleng, "Kamu harus gini gini, di rumah tuh harus cuci piring, harus ini," enggak, mhm. Gitu. Tipsnya jadi itu ya buat teman-teman yang kalau yang sudah tinggal di sana, yang merasa
gimana ini kok rasanya mungkin merasa kangen sama homesick gitu ya? Mmm, Itu ada kalau semangatnya gimana? Support semangatnya? carilah teman gitu, carilah kesibukan gitu. Makanya aku juga karena di sini sepi sendiri, ya aku butuh teman, ya aku cari kesibukan lewat online shop kek, lewat WhatsApp kek, lewat apa, ikutan grup Ya, mama-mama atau apa gitu, heeh. bantu banget ya. Iya, itu sangat membantu karena menurut aku ya, kita tuh kalau nggak sibuk, pikirannya tuh malah ke mana-mana, malah yang negatif-negatif gitu. Itu yang jadinya orang kayaknya, mikirannya negatif terus karena menurut aku karena dia nggak sibuk. Oh iya, oke dah. Ya, Mhm. Farika, makasih buat waktunya udah mau sharing tentang kehidupannya di Korea. Iya, Kak, dari sama-sama. iya, Farika. Aku Iya, terima dadah. kasih juga udah Ya, diundang ke sini. makasih, makasih. Iya, Farika. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.